Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bunda Yayu Mega Purnamasari MPD selaku dosen mata kuliah model-model PAUD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Cici Nuria dan rekan saya Salisa Nurul Aini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai model wardrobe. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sejarah sekolah wardrobe. Wardrobe merupakan salah satu model pembelajaran yang dicetuskan oleh Rudolf Steiner yang lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1861 di Donji, Karlovy, Kroasia. Ia merupakan seorang ilmuwan dan filsuf yang sangat tertarik akan dimensi spiritual pendidikan. Dan ia mengembangkan banyak gagasan untuk mendidik anak dan orang dewasa dengan menggabungkan dimensi tersebut. Emil Moll, direktur pabrik rokok Waldorf Astoria di Stuttgart, Jerman, sangat terkesan dengan gagasan Steiner, sehingga ia meminta Steiner untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak para pekerja. Steiner menerima tawaran ini dan pada tanggal 17 September tahun 1919, sekolah gratis Waldorf dibuka dengan gerakan Waldorf dimulai. Sekolah Waldorf menekankan pendidikan anak secara utuh, yaitu kepala, tangan, dan hati. Steiner meyakini bahwa pendidikan Waldorf harus menyeluruh. Dalam membentuk sekolah Waldorf pertama, ia mengatakan bahwa dari awal tidak ada klasifikasi anak dalam jalur-jalur intelektual, tidak ada daftar kelas, tidak ada ujian, tidak ada tinggal kelas ataupun naik kelas, tidak ada materi pelajaran. Sekolah itu seharusnya menjadi tempat di mana guru dan siswa bertemu sebagai sesama manusia untuk berbagi dan mendapat ilmu pengetahuan tentang evaluasi dan perkembangan manusia di dunia. Selanjutnya mengenai sekolah Waldorf di Indonesia. Berawal dari tahun 2013, yaitu tepatnya di Bandung, sekelompok pegiat pendidikan alternatif membentuk sebuah komunitas belajar yang melakukan kajian-kajian serta praktik pembelajaran pendidikan Waldorf. Komunitas ini menerapkan pendekatan pendidikan Waldorf pada sekolah-sekolah alternatif di Kota Bandung. Selama berproses, komunitas ini rutin melakukan kegiatan, pelatihan, dan kuliah umum seputar pendidikan Waldorf. Kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan guru sekolah Waldorf dari berbagai negara, seperti dari Jerman dan Amerika, dengan peserta para guru, orang tua, dan pegiat pendidikan alternatif yang tertarik dengan Waldorf. Kemudian sekolah Waldorf secara perlahan muncul lebih luas dengan mengadakan Grade School Teacher Training angkatan pertama di Kota Bandung. Secara perlahan, sekolah Waldorf dengan nama Arunika Waldorf lahir tahun 2019, tepat ketika pendidikan Waldorf berusia 100 tahun di dunia. Kemudian, di Bali lahir pula Madu Playhouse yang merupakan cikal bakal sekolah Waldorf. Inisiatif sekolah Waldorf juga mulai bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip Waldorf. Yang pertama, achieve the children with reverence, terima anak-anak dengan penghormatan, educate them with love, didik anak-anak dengan cinta, send them forth in freedom, beri kesempatan kepada anak-anak untuk meraih kemajuan dengan bebas. Sekolah Waldorf memahami bahwa anak-anak usia dini belajar terutama melalui imitasi dan contoh. Yang kedua, antroposofi. Antroposofi adalah nama yang diberikan Steiner untuk kajian kebijaksanaan manusia. Antroposofi diambil dari bahasa Yunani
Anthros yang artinya manusia, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Antroposofi menurut Steiner menawarkan petunjuk langkah demi langkah penelitian spiritual. Pemikiran antroposofis menurut Steiner memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pemahaman baru tentang manusia, tubuh, dan jiwa. Setiap orang mampu memasuki dimensi spiritual yang kemudian memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran yang lebih tinggi dan bermakna. Yang ketiga, penghargaan akan pengembangan. Menghargai perkembangan anak dan cara mereka belajar adalah landasan dasar semua program pendidikan anak usia dini. Yang keempat, musik dan gerakan. Seni gerakan membuat kata-kata dan musik terlihat lewat gerakan dan bahasa tubuh dan memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan rasa keselarasan dan keseimbangan. Misalnya, saat belajar tentang huruf O, anak-anak membentuk huruf O dengan lengan mereka sambil mengucapkan O. Yang kelima, menumbuhkan imajinasi. Dongeng, fabel, dan legenda ada dalam kurikulum Waldorf yang memperkaya kehidupan imajinatif anak dan mendorong anak berpikir bebas dan berkreativitas. Yang keenam, memfasilitasi keragaman dan keterbatasan anak. Memfasilitasi dan bersikap sensitif terhadap keragaman adalah aspek penting dalam pendidikan Waldorf, serta melayani anak yang berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, Sekolah Somerset di Colpa, California menawarkan berbagai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa-siswi berusia 6-17 tahun yang tidak dapat mengikuti kegiatan di kelas reguler. Guru, dokter, dan terapis bekerja sama dengan orang tua untuk membuat dan merancang rencana pembelajaran tersendiri. Selanjutnya mengenai karakteristik program. Yang pertama, menciptakan masyarakat yang mengasihi pembelajar. Pendekatan PAUD Waldorf menggabungkan elemen-elemen masyarakat tertentu ke dalam rancangannya, yaitu kepekaan anak-anak pada lingkungan, pentingnya imitasi dan permainan, manfaat pengelompokan campur usia, dan menerapkan ritme dan rutinitas. Yang kedua, mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran. Ada 3 perasaan yang menyangkut pendidikan anak usia dini yang disukung oleh guru-guru Waldorf, yaitu penghormatan, antusiasme, dan perlindungan. Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang responsif, hubungan anak-anak dengan pengalaman penginderaan, bekerja sama dengan teman sebaya, belajar sambil mengerjakan, tanggung jawab dan regulasi diri. Yang ketiga, membuat kurikulum yang tepat, yaitu memelihara anak secara keseluruhan, mendorong perkembangan holistik, mempertahankan keteguhan kecerdasan, menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dan merangkul perbedaan. Yang keempat, menilai pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Yang kelima, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salisa Nurul Aini. Kepadanya disilahkan. Konteks pendidikan Waldorf. Pendidikan Waldorf memiliki banyak hal menarik. Penekanannya pada pemberian pendidikan bagi anak secara keseluruhan, dicakupnya seni dalam kurikulum, pendekatan yang tidak terburu-buru terhadap pendidikan, penekanan terhadap proses belajar sambil mengerjakan, dan pendidikan yang tidak terlalu struktur bagi anak-anak. Pendidikan usia 3-7 tahun atau taman kanak-kanak Waldorf. Anak-anak berusaha mengembangkan pendidikan untuk tangan yang berarti tubuh, fisik, dan kemauan mereka. Semua kegiatan tidak bersifat akademi, tetapi terapan berpusat
pada pendidikan, pengalaman kemungkinan anak-anak untuk belajar melalui teladan, dan kesempatan untuk bermain imajinatif. Tujuan keseluruhan dari kurikulum adalah untuk mengilhami anak dengan perasaan bahwa dunia ini baik. Waldorf melarang siswa menggunakan media elektronik seperti televisi dan komputer karena penggunaan konflik ini tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendidikan usia 7-14 tahun atau sekolah dasar Waldorf menekankan pada pengembangan pendidikan untuk hati yang berarti kehidupan emosional dan imajinasi kanak-kanak. Pembelajaran akademi disajikan melalui karya seni yang meliputi storytelling, seni visual, drama, gerak, vokal, musik, instrumen, dan kriya. Tujuan yang diklasisikan dari tahap kedua ini adalah untuk mengilhami anak-anak dengan perasaan bahwa dunia ini indah. Pendidikan usia 14-21 tahun belajar melalui pendidikan untuk kepala otak, berarti pemikiran dan penilaian mereka diri sendiri, menumbuhkan pemahaman intelektual siswa, penilaian independen, dan cita-cita seperti tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk memenuhi kapasitas yang berkembang untuk pemikiran abstrak dan penilaian konseptual. Maksud dari tahap ketiga adalah untuk mengilhami anak-anak dengan perasaan bahwa dunia itu benar. Tujuan utamanya untuk memberikan kaum muda dasar untuk berkembang menjadi individu bebas, mandiri, dan kreatif. Pelatihan guru dan Waldorf. Program pendidikan guru Waldorf menawarkan kursus dalam perkembangan anak. Metodologi pengajaran Waldorf, mata pelajaran akademi yang sesuai dengan spesialisasi pilihan guru masa depan, dan studi tentang teks pedagogis dan karya lain oleh Steiner. Untuk guru PAUD dan sekolah dasar, pelatihan mencakup pekerjaan arsitek yang cukup dalam mendongeng, gerakan melukis, musik, dan pekerjaan tangan. Kurikulum pendidikan Waldorf. 1. Meskipun sekolah Waldorf adalah lembaga otonom yang tidak diharuskan untuk mengikuti kurikulum yang ditemukan di luar yang diwajibkan oleh pemerintahan daerah, ada banyak pedoman yang disepakati untuk kurikulum Waldorf, dukung oleh prinsip-prinsip umum sekolah. Sekolah menawarkan kurikulum yang luas, yang diatur oleh pengamatan dan pencatatan yang cermat tentang konten apa yang memotivasi anak-anak pada usia yang berbeda. 2. Meskipun ditemukan dalam konteks pendidikan lainnya, memasak, pertanian, dan pendidikan lingkungan dan luar ruangan setelah lama dimasukkan ke dalam kurikulum Waldorf. 3. Kurikulum sekolah Waldorf didesain untuk mempertemukan antara tahapan perkembangan anak pada setiap aspek perkembangan, seperti intelektual, emosional, fisik, dan spiritual. Tahapan perkembangan sendiri, guru menetapkan materi belajar dan cara mengajar yang berhubungan dengan tahapan perkembangan anak. 4. Kurikulum Waldorf bertujuan untuk menggabungkan kecerdasan ganda. Kelebihan dan kekurangan model pendidikan Waldorf. Kelebihan, main di sekolah ini bersifat sederhana dan terbuka, sehingga akan mendorong imajinatif anak. 2. Semua kegiatan tidak bersifat akademi, melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. 3. Model ini menekankan bahwa masa usia dini adalah masa emasnya anak yang bila dikembangkan secara baik, segala potensi anak berkembang dengan baik pula. Menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi, sikap, dan saling membantu pada anak. 5. Kerjasama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak.
Kekurangan tidak dapat diimplementasikan pada sekolah umum dikarenakan filosofi agama Kristennya. Pendidikan ini lebih berfokus pada aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif. Penerapan pembelajaran model Waldorf. 1. Pembelajaran dalam pendidikan Waldorf dilakukan dengan menyelenggarakan 3R, yaitu ritme, repetisi, rasa takjim. Yang kedua, ritme berarti kegiatan dilakukan selaras sesuai dengan ritme kehidupan. Repetisi berarti kegiatan dilaksanakan berulang-ulang selama rentang waktu tertentu sehingga menjadi sesuatu yang melekat. 4. Rasa takjim. Rasa takjim berarti membangun respek dan mengembangkan makna pada yang sedang dikerjakan. Respek juga ditujukan pada makhluk hidup serta lingkungan sehingga tumbuh syukur, belas kasih, juga empati dari anak. 5. Di fase belajar struktur, pada saatnya anak harus fokus dan ada saatnya anak rileks dan melepas. 6. Tentukan mana yang ritme harian, ritme mingguan, ritme bulanan, atau ritme tahunan. 7. Pendidikan Waldorf juga sangat menganjurkan bermain bebas menjadi bagian dari rutinitas seharian anak. 8. Perihal ritme Harlan, metode Waldorf berpegang pada prinsip breathing in and breathing out, berkegiatan di luar di dalam. 9. Contoh ritme harian yaitu pagi hari bangun pagi, sarapan, mandi. Tim bermain bebas di luar rumah. Siang hari main bebas di dalam rumah, mendongeng, tidur siang. Sore hari les, mandi, waktu kumpul keluarga. Malam hari mendongeng, tidur malam. Contoh ritme mingguan untuk anak prasekolah: Senin modeling clay, Selasa nature walk, Rabu merajut menjahit, Kamis melukis, Jumat menggambar, Sabtu memasak, Minggu bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.